kekafiran. Ini seperti artis hijrah nih. Saya sudah mengatakan ini di EPDN. Ketika dia sudah merasa hijrah, dosanya sudah merasa lebur, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Itu tuh artis hijrah. Udah merasa yang paling aja udah pokoknya. Padahal kalau kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, memang paling repot itu kepada orang yang sudah merasa paling dekat dengan Tuhan, sehingga orang lain itu dianggap paling jauh dengan Tuhan. Ini penyakit manusia, kata Jalaluddin Rumi. Lalu kemudian Tabrizi juga mengatakan, jangan anggap dengan beragama itu kalian justru diborgol-borgol. Dengan beragama kalian ini harus bebas untuk meraih kebutuhan-kebutuhan spiritual kepada Allah. Ini kata Tabrizi. Borgol-borgol dalam agama itu hanya diciptakan oleh manusia untuk ambisi-ambisinya. Dan hari ini coba lihat ajaran-ajaran Wahabi, begini haram, begitu haram. Kok kesannya agama jadi menakutkan. Jadi jangan heran kalau orang-orang penganut ateis di negara Islam itu terbesar justru di Saudi. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun. Ini perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya pindah warga negara karena dia lebih nyaman tidak percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan. Ini loh yang terjadi. Gallup Internasional melakukan survei bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Di Saudi betul-betul agama ini dianggap sebagai hantu dan alat penakut bagi rakyatnya. Tapi Saudi sekarang mulai berbenah karena mungkin menyadari berbagai kesalahan masa lalu itu. Dia longgarkan, perempuan keluar negeri tidak harus pakai mahram, perempuan sudah boleh nyetir, orang ke mall juga tidak dibatasi lagi antara perempuan dan laki-laki dan semuanya. Ini loh. Mereka dari dulu dengan bangganya mengatakan bahwa ajaran agama saya yang saya jadikan undang-undang negara itu adalah yang terbaik, yang paling orisinil. Ajaran Islam yang lain ini imitasi, yang orisinil ini hanya ada di Saudi. Terus hari ini apa? Arab Saudi mulai melonggarkan semua ajaran-ajaran agama yang dijadikan sebagai undang-undang negara. Ulama semua yang menolak dipenggal, dihukum, didakwa, dipenjara. Imam Masjidil Haram pun dihukum 10 tahun. Pada akhirnya apa? Dia menyerah kepada kebutuhan-kebutuhan politik. Sejak awal pemerintahan Arab Saudi ini memang dibentuk untuk kepentingan-kepentingan politik, menunggangi ajaran-ajaran agama. Ajaran Wahabisme yang sekarang ini digelorakan di Indonesia ini sebenarnya memang berawal dari konstruksi politik kerajaan untuk membangun kekuatan supaya kekuasaan Ibnu Saud tidak ambruk. Lalu kemudian diakselerasi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipersekusi dan dikunci di dalam rumahnya. Al-Maliki dan sebagainya semua tidak boleh memberikan halaqah-halaqah dan daurah. Hanya ulama Wahabi yang boleh. Ini kenapa? Karena kerajaan Arab Saudi takut sekali dengan gerakan-gerakan rakyat. Makanya semua diharamkan. Dan ini dibawa ke Indonesia sehingga apa? Mereka berbenturan dengan orang-orang NU. Orang-orang NU yang tidak paham tentang gerakan mereka ini akhirnya betul-betul mengaku, oh ini betul-betul paling orisinil ini.